Kemiskinan merupakan masalah yang tidak kunjung padam. Kemiskinan merupakan situasi di mana individu atau suatu rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini tidak serta-merta akibat dari malas bekerja. Terdapat faktor sosial ekonomi yang melatar belakangi situasi ini. Salah satunya upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, serta meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja, menjadi bagian dari penyebab tingginya angka kemiskinan. Kendati demikian, Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,55 juta orang. Angka ini terus meningkat setiap waktunya. Pada 2020 saja terdapat kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,13 juta hanya dari bulan Maret hingga September. Seiring dengan kemajuan zaman, teknologi terus mengalami perubahan yang signifikan dan berdampak bagi kehidupan. Masyarakat dituntut untuk selalu bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi terbaru agar tidak tertinggal. Kemajuan teknologi di dunia pertelevisian juga turut mempengaruhi perubahan TV analog ke TV digital. Hal ini dinilai lebih efektif lantaran TV digital menghasilkan siaran televisi yang lebih berkualitas, jernih, dan bersih bagi masyarakat, sesuai dengan peraturan yang ada di pasar. Pada saat ini, pemerintah mengeluarkan program set-box TV digital untuk masyarakat Indonesia. Tapi saya di sini melihat program pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah ini memang bagus. Tetapi bagi saya sendiri melihat program ini tidak efektif. Kenapa tidak efektifnya? Karena pada saat masyarakat membutuhkan siaran televisi, set-box yang akan disalurkan oleh pemerintah, terutama oleh Kominfo, bekerja sama dengan Kemensos dalam pendataan, tetapi ini belum akurat. Pada saat ini masyarakat belum bisa menerima kehadiran set-box yang diprogramkan oleh pemerintah, terutama oleh Kominfo. Tentang masalah STB TV itu ya, kalau kita sih sebagai pengurus pasti ikutnya pasti mendukung pemerintah. Cuman di sisi lain kebutuhan masyarakat bawah itu sebetulnya harus dipenuhi dulu. Contohnya penyaluran STB ya. Jadi kan sebetulnya belum rata lagi nih cuman baru 10%. Kayaknya 10% ya katanya. Dari per RT itu dari total perkiraan ya 73 kakak cuman baru dapat itu 10. Berapa persen itu? Program pemerintah ini bagus. Tapi kenapa sih kayaknya tidak dipikirkan efeknya terlebih dahulu gitu. Sepertinya pemerintah ini setiap program itu terlalu dipaksakan, tidak melihat efeknya kayak gitu kan. Terus terang di kita hampir 80% itu warga kurang mampu ya, dengan TV-nya juga belum digital, masih tabung kayak gitu. Dan program subsidi STB itu juga belum merata. Peralihan TV analog menjadi TV digital berbasis STB menuai pro dan kontra bagi masyarakat. Faktanya, tidak semua masyarakat mampu membeli kotak STB. Mungkin hal ini bukanlah masalah yang serius bagi orang yang berkecukupan. Pernyataan pemerintah terkait bantuan STB rasanya masih tidak tepat sasaran. Dari satu desa di Kampung Labirin hanya mendapatkan beberapa kontak box STB, tidak sampai 10 box STB.
Sisanya hanya berangan-angan pada bantuan pemerintah selanjutnya. Jadi kalau dari TV ini ke TV digital gitu, awalnya kita nonton kurang jelas ya. Memang kalau TV digital kan dia lebih jernih, lebih jelas gitu. Cuman ya di sisi lain yang tadi bilang, mungkin yang mampu yang bisa nonton gitu. Tapi kalau yang nggak mampu kan buat belinya itu. Emang kalau yang mampu sih ya nggak masalah lah. Di STB kesiannya yang nggak mampu. Sampai ada Pak RT ini gimana? Saya jadi nggak bisa nonton. Di sisi lain, peralihan TV analog menuju TV digital memiliki dampak yang positif dan juga negatif. Jika dilihat dari dampak positifnya, TV berbasis digital lebih jernih dan nyaman saat digunakan. Namun, di sisi lain, masyarakat kehilangan banyak informasi berharga dari siaran televisi yang sudah dimatikan serentak oleh pemerintah sejak bulan Oktober lalu. Khususnya bagi masyarakat usia lanjut yang tidak paham cara mengakses informasi melalui ponsel dan hanya mengandalkan televisi sebagai media informasi. Namun kali ini ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk membeli alat STB TV membuat sebagian masyarakat ketinggalan banyak informasi. Kita bisa menilai, oh ini mah mampu nih. Bisanya bisa dikesampingkan dulu. Kita prioritaskan emang warga-warga yang paling membutuhkan. Saya mendukung program ini, tapi pemerintah juga harus memperhatikan masyarakatnya yang di bawah. Gimana program ini tersalurkan atau sudah bagus atau belum, itu yang perlu pemerintah dipikirkan secara matang. Saya minta kepada Kominfo dan jajarannya pemerintah yang membuat program ini disegerakan untuk menyalurkannya secara tepat sasaran dan menyeluruh supaya masyarakat Indonesia tidak ketinggalan berita dan tidak ketinggalan informasi di dalam tayangan televisi. Itu sekian. Migrasi TV analog juga menjadi salah satu wujud transformasi digital dalam ruang lingkup tata kelola penyiaran. Selain menghadirkan tayangan dengan gambar dan suara yang jernih, dengan siaran TV digital diharapkan agar penyiar konten TV dapat memproduksi produk penyiaran yang dapat menghasilkan konten bernilai seperti konten pendidikan bagi masyarakat, yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran Pasal 3 yang mengamanatkan penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, berpindahnya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Kampung Labirin adalah salah satu contoh kampung di tengah kota yang masih belum menerima bantuan kotak STB. Perubahan pasti akan terjadi, hanya saja siapa yang akan memulainya lebih dahulu. Ketika kita tidak mampu lagi mengubah situasi, kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri.